Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Ustadz Firdaus serta teman-teman sekalian. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia dan nikmat-nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di dalam sesi Zoom perkuliahan Ulumul Hadis pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Firdaus Wajdi, STHI MA PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ulumul Hadis, yang anggotanya ada saya sendiri, Rabial Raski Maulidi, lalu Zaskia Ardelia, lalu ada Muhammad Naufal Gustiano Putra, Muhammad Sean Umar Rahayan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam sesi pemaparan. Selanjutnya, pengertian. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, maupun sifat beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi untuk menjelaskan serta memperinci ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Perkembangan hadis tidak terjadi secara langsung dalam bentuk kitab seperti sekarang, tetapi melalui beberapa tahap sejarah, mulai dari masa Nabi, masa sahabat dan tabi'in, hingga masa pembukuan hadis dan lahirnya ilmu hadis. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periwayatan lisan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis lebih banyak disampaikan secara lisan. Para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi kemudian menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini terjadi karena pada masa itu masyarakat Arab memiliki daya hafal yang sangat kuat. Penulisan juga masih sangat terbatas, dan yang menjadi fokus utama pada saat itu adalah penulisan Al-Quran. Ada juga larangan dalam penulisan hadis. Pada awalnya, Nabi melarang penulisan hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan isi Al-Quran. Namun setelah Al-Quran mulai terjaga dan para sahabat mampu membedakan keduanya, Nabi Muhammad SAW mulai mengizinkan penulisan hadis. Contohnya, Abdullah bin Amr bin As memiliki catatan hadis yang disebut As-Safifah As-Sadiqah. Peran sahabat. Para sahabat Nabi memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian hadis, yaitu pertama, menghafal hadis untuk menjaga kemurnian dan keaslian hadis. Kedua, mengamalkan ajaran Nabi yang terkandung dalam hadis. Dan yang ketiga, menyampaikan hadis kepada generasi setelahnya. Melalui para sahabat inilah hadis bisa diteruskan kepada generasi tabi'in. Masa sahabat dan tabi'in. Penyebaran wilayah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wilayah Islam berkembang sangat luas. Para sahabat menyebar ke berbagai daerah seperti Mekah, Madinah, Basrah, Syam, dan Mesir. Di daerah-daerah tersebut, para sahabat mengajarkan hadis kepada masyarakat, sehingga hadis mulai tersebar luas. Seleksi hadis. Pada masa ini mulai muncul kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, karena mulai muncul kemungkinan kesalahan atau hadis yang tidak benar. Para sahabat dan tabi'in melakukan beberapa langkah seperti 1. Memeriksa kejujuran perawi. 2. Memastikan sambungan sanad. Ketiga, membandingkan riwayat dengan
fatwawi lain. Selanjutnya adalah mengenai kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis terjadi pada awal abad kedua Hijriah atau pada tahun sekitar 101 Hijriah atau dalam kalender Masehi ada pada tahun 720 Masehi. Kodifikasi hadis ini dilakukan atau dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meminta bantuan atau meminta Gubernur Madinah untuk mengumpulkan serta membukukan hadis-hadis yang ada, serta meminta juga kepada ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk ikut serta dalam pembukuan hadis tersebut. Latar belakangnya sendiri terjadi karena wafatnya para penghafal hadis serta maraknya muncul hadis palsu diakibatkan karena masalah politik, maka serta dijadikan dasar untuk kitab atau untuk hadis-hadis sahih selanjutnya. Pada abad ketiga Hijriah, penyusunan serta pembukuan kitab hadis mulai berkembang sangat pesat. Para ulama mulai menyusun serta membukukan dengan cara yang lebih teratur. Pada abad ini muncullah bentuk-bentuk kitab atau bentuk-bentuk buku hadis seperti kitab musnad. Kitab musnad ini kitab yang hadisnya disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Contohnya seperti kitab musnad dari Ahmad bin Hambali. Lalu selanjutnya ada kitab sunan. Kitab sunan ini disusun hadisnya berdasarkan bab-bab fikih. Contohnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Selanjutnya saya akan menjelaskan lahirnya ulumul hadis pada perkembangan sanad dan matan. Seiring berkembangnya hadis, para ulama mulai menyusun ilmu khusus untuk meneliti keaslian hadis. Ilmu tersebut disebut ulumul hadis. Kajian utamanya meliputi yang pertama sanad. Sanad adalah rantai periwayatkan hadis, yaitu urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi. Dan yang kedua adalah matan. Matan adalah isi atau teks hadis yang diriwayatkan. Para ulama meneliti apakah sanad dan matan hadis sahih, hasan, atau dhaif. Selanjutnya adalah tokoh utama ulumul hadis. Ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan ilmu hadis. Di antara lainnya adalah yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud, yang keempat Imam Tirmizi, yang kelima Imam An-Nasai, yang keenam Imam Ibnu Majah, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama inilah yang berjasa dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun hadis sehingga dapat dipelajari hingga sekarang. Jadi kesimpulannya adalah sejarah perkembangan hadis melalui beberapa tahap penting, yaitu yang pertama pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan dan mulai ditulis oleh sebagian sahabat. Dan yang kedua pada masa sahabat dan tabi'in, hadis mulai tersebar luas dan dilakukan seleksi periwayatan. Yang ketiga pada masa kodifikasi, hadis mulai dikumpulkan dan ditulis dalam berbagai kitab. Dan yang keempat pada masa lahirnya ulumul hadis, muncul ilmu khusus untuk meneliti sanad dan matan hadis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga keaslian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sekian yang bisa kelompok kami bawakan, kurangnya dari kami serta lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.